Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah, masih bersama kami ngabuburit jelang buka bersama PC MDS Rijalul Ansor Banyuwangi dalam acara rubrik Kultum Ramadan bersama Nasional Televisi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam Nasaihul Ibad Rasulullah berpesan kepada kita tentang tanda hidup bahagia. Wa alamatus sa'adah arba'atun. Tanda-tandanya bahagia itu ada 4. Berarti kebalikan dari yang kita sebutkan tadi nanti adalah tanda hidup kita celaka. Apa yang pertama? Yaitu zikrud dunubil madiyah. Yaitu mengingat-ingat atas dosa dan kesalahan yang lalu. Maka apabila kita pernah melakukan dosa, kita ingat-ingat kembali agar sejatinya perbuatan dan kesalahan itu tidak kita ulangi lagi. Maka bermuhasabah dari perbuatan buruk di masa lalu ini sangat penting agar kita tidak melakukan kembali. Serta dengan muhasabah kita berupaya agar hidup kita lebih baik dari kemarin, baik di dunia maupun di akhirat. Maka mengingat kesalahan-kesalahan yang lalu ini adalah dalam rangka upaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sebaliknya, jika kita lupa dengan masalah atau kesalahan kita, ini akan membuat kita terlena, bahkan menggampangkan, membiasakan, menganggap kesalahan itu tidak kenapa-kenapa. Sehingga kita setiap hari tetap saja melaksanakan perbuatan buruk itu. Maka orang-orang yang senantiasa lupa dengan perbuatan dosanya, perbuatan khilafnya adalah orang-orang yang celaka, yang selalu mengingat akan khilafnya, itu adalah tanda bahagia. Pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah, tanda bahagia yang kedua adalah nisyanul hasanah al-madiyah, yaitu melupakan kebaikan yang dulu-dulu. Jika kita melakukan amal baik, tidak usahlah kita hafalkan, kita ungkit-ungkit, lebih-lebih amal kepada manusia. Nanti apabila kita mengharap pamrih kepada manusia itu, karena enggak semua manusia bisa seperti kita membalas kebaikan yang sama dengan kita. Maka ujung-ujungnya jika kita mengingat-ingat amal baik kita, maka kita akan sakit hati. Maka kita akan mengharap pamrih. Nah, daripada kita mengingat-ingat, lebih baik kita lupakan saja amal baik kita. Toh, itu sudah dulu-dulu. Sehingga kita ikhlas, plong lillahi ta'ala ketika melakukan amal baik itu, sehingga tidak ada memori, hafalan untuk mengharap jasa, mengharap pamrih terhadap orang yang kita baiki tersebut. Maka orang yang senantiasa mengingat-ingat amalnya sendiri, ini akan tergolong menjadi orang-orang yang celaka dan yang melupakan atau menganggap ikhlas semua yang kita lakukan baikan itu adalah tanda bahagia. Pemirsa yang budiman, selanjutnya tanda bahagia yang ketiga, wa nadruhu ila man fauqahu fid din. Dalam urusan kebaikan, agama, ilmu, hendaklah kita melihat orang yang di atas kita, sehingga kita termotivasi untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Contoh, orang itu sudah hafal sekian juz, maka kita akan termotivasi untuk bisa mengejarnya. Dengan kita melihat orang yang dalam urusan agama di atas kita,
maka kita akan berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Sehingga kita akan lebih maju dari sebelumnya. Nah, sebaliknya, kalau kita melihat dengan urusan agama di orang di bawah kita, maka kita akan berpuas diri. Ada temannya tidak jamaah, maka kita akan kendu. Teman saya tidak ada yang jamaah, saya sudah cukup sholat saja. Ada temannya tidak puasa, maka puasanya biasa-biasa saja. Ada temannya yang tidak tarawih, maka ikut-ikutan. Teman saya tidak tarawih juga. Maka jika kita melihat orang dalam urusan kebaikan atau agama itu di bawah kita, maka kita akan cenderung mundur dan menjadi orang-orang yang celaka. Hendaklah kita lihat dalam urusan agama orang yang di atas kita. Siapa yang lebih banyak tahajudnya, siapa yang lebih banyak puasanya, siapa yang lebih banyak baca Qur'annya, itu yang kita kejar. Terakhir, lihatlah dalam urusan harta dunia itu yang di bawah kita agar bersyukur. Makanya puasa salah satu filosofinya adalah merasakan lapar yang sama, dahaga yang sama dirasakan orang-orang di luar sana, yang dimana mereka tidak hanya lapar saat Ramadan, tapi setiap hari mereka juga kelaparan. Maka dengan kita itu merasakan, empati kepada mereka akan kita aktifkan dan kita akan berbagi terhadap mereka. Demikian amalan-amalan atau tanda-tanda bahagia. Semoga kita digolongkan menjadi kelompok orang-orang yang bahagia. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.